Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 3 yang beranggotakan saya sendiri adalah Cika Utami, kemudian ada Fatimah Dwi Febriana, Hami Maulana, dan Ragil Prajaputra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai ekosistem estuaria. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang pertama ada definisi wilayah estuaria. Wilayah estuaria merupakan pesisir semi tertutup atau semi-enclosed coastal dengan badan air mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka atau open sea dan kadar air laut terlarut dalam air tawar dari sungai. Wilayah estuaria terjadi percampuran antara massa air laut dengan air tawar dari daratan sehingga air menjadi payau atau bragis. Wilayah ini meliputi muara sungai dan delta-delta besar, hutan mangrove dekat estuaria, dan hamparan lumpur dan pasir yang luas. Wilayah ini juga dapat dikatakan sebagai wilayah yang sangat dinamis karena selalu terjadi proses dan perubahan baik lingkungan fisik maupun biologis. Materi yang kedua ada sirkulasi estuaria. Estuaria sebagai sebuah ekosistem memiliki macam-macam tipe dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama, ada estuaria berstratifikasi sempurna atau estuaria biji garam atau salt wedge estuary. Estuaria ini terjadi jika aliran sungai lebih besar daripada pasang surut sehingga mendominasi sirkulasi estuaria. Yang kedua ada estuaria berstratifikasi sebagian atau parsial atau moderately stratified estuary. Estuaria ini terjadi jika aliran sungai berkurang dan arus pasang surut lebih dominan, maka akan terjadi percampuran antara sebagian lapisan massa air. Yang ketiga ada estuaria campuran sempurna atau estuaria homogen vertikal atau well-mixed estuaries. Estuaria ini terjadi jika aliran sungai kecil atau tidak ada sama sekali dan arus serta pasang surut besar, maka perairan menjadi tercampur hampir keseluruhan dari atas sampai dasar. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fatimah Dwi Febriana. Baik, saya akan menyampaikan materi mengenai produktivitas estuaria. Estuaria merupakan ekosistem produktif karena perannya adalah sebagai sumber zat hara, memiliki komposisi tumbuhan yang beragam, serta sebagai tempat terjadinya fluktuasi permukaan air akibat aksi pasang surut. Produktivitas primer pada wilayah estuaria diartikan sebagai banyaknya energi yang diikat atau tersimpan dalam aktivitas fotosintesis dari organisme produser. Vegetasi di wilayah perairan estuaria tropik yang mendukung produktivitas primer antara lain adalah lamun, beberapa jenis alga hijau, diatomik bentik dataran lumpur, dan komunitas mangrove. Hasil produktivitas primer selanjutnya akan mendukung proses produktivitas sekunder. Sejumlah organisme melayang di kolam air memanfaatkan unsur hara dalam bentuk terlarut. Tingginya bahan organik di estuaria kemudian dimanfaatkan oleh zooplankton dan nekton. Kemudian materi yang selanjutnya adalah ancaman wilayah estuaria. Yang pertama, meningkatnya penebangan hutan dan buruknya pengelolaan lahan di darat dapat meningkatkan sedimentasi di wilayah estuaria. Sedimen yang tersuspensi masuk perairan pantai dapat membahayakan biota laut karena dapat menutupi tubuh biota laut, terutama bentos yang hidup di dasar perairan seperti rumput laut, terumbu karang, dan organisme lainnya untuk pemampasan atau berfotosintesis. Banyaknya sedimen yang akhirnya terhenti atau terendapkan di muara sungai dapat mengubah luas wilayah pesisir secara keseluruhan, seperti terjadinya perubahan garis pantai, berubahnya mulut muara sungai, terbentuknya delta baru atau tanah timbul, dan menurunnya kualitas perairan serta biota di muara sungai. Yang kedua, pola pemanfaatan sumber daya hayati laut yang tidak memperhatikan daya dukung produktivitas pada suatu kawasan estuaria, seperti sumber daya perikanan, sehingga kawasan muara sungai tersebut terus mendapat tekanan dan menyebabkan menurunnya produktivitasnya. Yang ketiga,
meningkatnya pembangunan di lahan atas atau upland menjadi kawasan industri, pemukiman, pertanian yang menjadikan sumber limbah yang bersama-sama dengan aliran sungai yang akan memperburuk kondisi wilayah estuaria. Yang keempat, kegiatan-kegiatan konstruksi yang berkaitan dengan usaha pertanian seperti pembuatan saluran irigasi, drainase, dan penebangan hutan akan mengganggu pola aliran alami daerah tersebut. Gangguan ini meliputi aspek kualitas, volume, dan debit air. Pengurangan debit air yang dialirkan bagi irigasi dapat mengubah salinitas dan pola sirkulasi air di daerah estuaria dan menyebabkan jangkauan intrusi garam semakin jauh ke hulu sungai yang dapat mengganggu ekosistem perairan tersebut. Sekian dari saya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hamim. Materi yang selanjutnya yaitu upaya pengolahan wilayah estuaria. Yang pertama yaitu memperbaiki daerah lahan atas. Upaya pembangunan lahan atas harus memperhitungkan dan mempertimbangkan penggunaan lahan yang ada di wilayah pesisir. Jika di wilayah pesisir dijadikan lahan perikanan tangkap, maka penggunaan lahan atas harus bersifat konservatif. Perairan pesisir yang lahannya digunakan sebagai lahan budidaya harus memerlukan kualitas perairan yang baik. Maka lahan atas tidak diperkenankan dijadikan wilayah produksi yang memproduksi bahan yang menimbulkan pencemaran atau limbah. Yang kedua yaitu pemanfaatan sumber daya perairan secara optimal. Wilayah estuaria yang berfungsi sebagai penyedia habitat sejumlah spesies untuk pelindung dan mencari makan, serta tempat reproduksi dan tumbuh. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya perikanan wilayah estuaria diperlukan tindakan yang bijaksana yang berorientasi pada pemanfaatan secara optimal dan lestari. Pola pemanfaatannya memperhatikan daya dukung lingkungan. Yang terakhir yaitu konservasi hutan mangrove. Konservasi hutan mangrove sangat penting karena memiliki fungsi ekologis dan juga ekonomis. Secara ekologis, hutan mangrove sebagai penghasil sejumlah besar detritus dari serasah, daerah asuhan, mencari makan, dan sebagai tempat pemijahan. Secara ekonomis, hutan mangrove dalam konservasi hutan mangrove juga akan diperoleh nilai ekonomis yang sangat tinggi. Nilai ekonomi total rata-rata sekitar 37 juta per hektar per tahun yang meliputi manfaat langsung kayu mangrove, manfaat tidak langsung seperti serasah daun, kepiting bakau, nener bandeng, ikan tangkap, dan ikan umpan. Option value dan existence value. Terima kasih, sekian dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.